Kawan, kenapa emansipasi wanita tidak dikenal di Sumatera Barat atau Minangkabau secara umumnya dari dulu sampai apalagi sekarang? Emansipasi wanita, kesamaan gender antara perempuan dengan laki-laki, kesamaan maksudnya kesetaraan derajat. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Begitu di Sumatera Barat itu tidak dikenal kawan-kawan. Dulunya di dunia hampir rata-rata kan perempuan itu ya kelas 2 artinya bisa disisiakan oleh laki-laki. Kenapa hal itu tidak terjadi di Sumatera Barat? Nah, sedikit saya akan bagikan rahasianya. Dari sini kita tengok dulu ke belakang. Emansipasi wanita itu tidak pernah ada di Sumatera Barat. Kenapa? Begini kawan-kawan, kita tengok sejarah dulu. Saya yang udah berumur 50-an lebih, hampir 60-an, mengerti itu. Orang-orang yang hidup di zaman-zaman saya, dulunya mengerti. Yang hidup di Sumatera Barat, yang hidup di luar juga bisa mengerti juga. Jadi begini kawan-kawan, dua generasi sebelum saya, dua generasi. Artinya begini, karena di Sumatera Barat itu adalah menurut garis keturunan ibu. Jadi ibu kita, kemudian nenek dari pihak ibu kita, nenek-nenek dari nenek kita yang perempuan lagi. Begitu, itu garis keturunan matriarkat. Jadi kita bercokol, bertempat tinggal, di situ aja, di rumah ibu-ibu, nenek kita. Jadi nenek perempuan. Kalau kita laki-laki, nanti kalau nikah kan pergi ke rumah, secara umum ke rumah perempuan, bertempat tinggal di situ, beranak pinak di situ. Kalau kita meninggalkan rumah istri kita atau pisah atau cerai atau bagaimana atau mati, kita keluar dari rumah itu, yang si perempuan tetap di situ. Ini unik kawan-kawan, percaya sama saya, unik. Nah, dua generasi sebelum saya, kalau ayah saya masih hampir sama lah dengan kita sekarang ini, normal-normal saja. Maksudnya uniknya tidak ada di situ. Ini yang akan saya kemukakan, uniknya di level-level kakek saya atau sebelumnya lagi nenek saya atau sebelumnya lagi. Di zaman itu, generasi nenek saya atau kakek saya itu biasa kawan-kawan, seorang laki-laki punya 4 istri, 3 istri, 5 istri, bahkan 10. Loh, kok bisa? Maksudnya kalau 10 karena di Sumatera Barat udah berdasarkan sara, artinya berdasarkan Islam yang bisa dipakai cuma 4. Nah, jadi kalau dia 10 istri yang dipakai cuma 4, artinya yang lagi berlangsung pertandingannya itu 4. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya ingin tambah lagi, satu harus diceraikan. Begitu dulu kawan-kawan. Tapi jangan silap kawan-kawan, seorang perempuan pada waktu itu bisa juga mengatakan punya anak 9 misalnya. 9 ini bisa berbeda-beda suaminya. Satu pertama ini bapaknya di sana, kemudian ini lain lagi, bisa berbeda-beda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Inilah yang uniknya akan saya kemukakan di sini. Kenapa emansipasi itu tidak terjadi, tidak ada, tidak pernah. Kata emansipasi itu kan kita ingin menaikkan derajat perempuan. Di Sumatera Barat tidak ada kawan-kawan, tidak ada. Karena begini. Jadi kita berkata sekarang bermasalah, berpedoman kepada hal tersebut yang lama-lama. Begini, seorang kalau menikah, seorang perempuan dengan laki-laki Sumatera Barat, laki-laki akan keluar dari rumah orang tuanya, kemudian naik ke rumah perempuan. Disitulah kalau rumah gadang, rumah konang, rumah yang bergonjong itu. Kita berbicara di situ sekarang. Itu naik ke situ, artinya dia hidup dan berkembang biak di rumah si perempuan ini. Nah, di sini uniknya kawan-kawan. Begitu nanti ada permasalahan biasa, masalah perkawinan, di mana-mana juga ada begitu. Kalau ada pertengkaran segala macam, si perempuan sudah muak nengok laki-laki ini, dia cukup tinggal katakan, berangkat kau dari sini. Berangkat kau dari sini, karena si laki-laki akan pergi kan kawan, dengan langkah gontai keluar, meninggalkan istrinya. Di situ kalau dengan sesuai syarat Islam biasanya hal-hal begitu yang udah parah sekali, dia akan mengatakan menceraikan istrinya, menceraikan si istri. Kemudian bisa-bisa aja cuma memberikan, karena dia naik ke situ, ke rumah godang itu, ke rumah gadang, ke rumah beradat itu, si laki-laki cuma membawa pakaiannya, nanti dibungkus oleh istrinya. Kalau udah muak dia kan
karung itu seperti di barat sana campakkan keluar, nah laki-laki akan loyor pergi, nah pulang ke rumah orang tuanya. Jadi istilah dipulangkan ke rumah orang tua itu hanya berlaku untuk laki-laki. Nah, kenapa perempuan bisa powernya seperti itu? Karena dia punya pusako tinggi namanya. Jadi dia tidak akan takut, nggak makan kalau nggak ada suami, karena ada pusako tinggi. Pusako itu tanah, sawah, dan lain-lainnya yang diwariskan ke dia, karena menurut garis keturunan yang diakui di Sumatera Barat itu adalah untuk ibu. Jadi anaknya nanti yang perempuan juga yang mendapatkan itu. Jadi dari neneknya, dari nenek saya ada di situ juga. Nah, persoalannya begitu dia tidak ada lagi menjanda, kemudian dia bisa aja dinikahkan lagi dengan orang lain, naik lagi satu lagi. Nah, jadi suaminya si yang pertama ya suaminya punya anak misalnya lagi kan, kalau dia tidak suka kejadian lagi seperti itu. Dari powernya tuh, power perempuan itu kadang-kadang bukan emansipasi nama lagi, kadang-kadang lebih tinggi kalau dalam status ini. Nah, yang si laki-laki yang tadi diusir, dia bisa cari lagi istri, naik lagi ke rumah yang di sana. Kalau dia diusir, balik lagi ke rumah orang tuanya. Nah, kalau udah tua-tua, kalau orang tua udah meninggal, biasanya yang rumah godang, rumah gadang itu dikuasai oleh yang perempuan, adik-adik kita. Misal saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya lagi. Di situ ada suaminya, suami baru kah, suami itu zaman dulu. Ini saya ingatkan, jangan salah. Ini zaman dulu ya. Zaman sekarang agak berbeda sedikit, tapi hampir sama. Nah, tapi zaman dulu itu seperti itu. Nah, si laki-laki kalau udah tua, kalau udah diusir istrinya, kita banyak menemukan dulu ada surau namanya. Banyak orang tua yang tidur di situ. Nah, dia makan ke tempat adik perempuannya, ke tempat rumah orang tuanya. Tapi orang tua yang udah meninggal, karena dia udah tua juga kan, meninggal, dia makan nompeng sama adik perempuannya. Jadi power perempuan terkadang di Sumatera Barat itu lebih tinggi untuk status-status sosial seperti itu. Itulah gambarannya kenapa di Sumatera Barat itu tidak ada yang kenal emansipasi, karena memang statusnya kalau kita lihat seperti itu lebih kuat lagi perempuan. Jadi perempuan kalau tidak suka lagi dengan suaminya, karena dalam istilah Minang itu ada istilah sumando itu seperti abu di atas tunggul, kena angin terbang dia. Begitu. Jadi kalau seandainya tidak suka perempuan, udah pergi dia. Ke laki-laki kalau tidak suka, bisa juga emansipasi laki-laki namanya. Laki-laki kalau tidak suka, tinggalkan aja lagi. Dibilang lah, saya tidak suka sama kamu kali. Keluar dia. Pergilah tidur di surau atau ke rumah orang tuanya. Kalau masih orang tua masih hidup. Kalau tidak di surau itu tempat laki-laki tua-tua dulu untuk menghabiskan hidupnya bermunajat mungkin kepada Tuhan. Tapi sebenarnya karena tidak ada lagi tempat atau yang perempuan yang mau sama dia, jadi gonta-ganti seperti itu kejadiannya dulu kawan. Ini terjadi di generasi 3 sebelum saya ulangi, 3 sebelum saya. Ayah saya udah seperti kita biasa-biasa sekarang, tapi kakek saya di zaman generasi itu kita akan terkejut. Ini bapaknya si Anu, ini mamanya, tapi yang kita tengok itu ibunya sama. 10 anaknya, ibunya 1, bapaknya berbeda-beda. Nah, makanya emansipasi itu tidak dikenal di Sumatera Barat. Itulah sedikit gambarannya kepada kita kawan-kawan, bahwanya emansipasi itu kadang-kadang emansipasi laki-laki mungkin yang akan terjadi di situ, tapi sama powernya, hampir sama. Gitu. Sedikit informasi tentang Sumatera Barat yang saya alami. Karena saya orang Sumatera Barat juga, demikian sedikit gambarnya, unik memang, tapi enak didengar. Sekarang udah beda kawan-kawan. Demikian, terima kasih.